Kisah Abu Nawas tidur di keranda mayat bikin orang-orang di negerinya kabur terbirit-birit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sudah subscribe dipanjangkan usianya, dimudahkan segala rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas bersikap kejam dan ingin menjual Yang Mulia Raja sebagai budak. Raja pun langsung murka dan segera mengerahkan pasukan istana untuk menangkap Abu Nawas. Namun Abu Nawas tidak ada di rumah saat itu. Mereka tetap menjaga rumah Abu Nawas kalau-kalau dia pulang. Dan pada akhirnya tentara tersebut menyerah karena Abu Nawas tidak kunjung kembali ke rumah. Setelah mengetahui para pasukan pulang ke istana, Abu Nawas balik ke rumahnya. Ia masuk ke rumah, mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian dia berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga. Suamiku meninggal." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar meninggalnya Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Raja pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman raja agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur dirinya. Raja lalu bertanya kepada istri Abu Nawas, "Ada pesan terakhir dari Abu Nawas kah untukku?" Lalu istri Abu Nawas pun menjawab, "Suami hamba Abu Nawas memohon agar raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat." Jenazah Abu Nawas diusung ke atas keranda. Kemudian raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Raja Harun ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Kalianlah sebagai saksinya." Alhamdulillah, terdengar suara Abu Nawas dari dalam keranda sambil bangun terduduk. Obat dari Abu Nawas untuk sang raja ketika susah tidur. Dikisahkan suatu malam Raja Harun ar-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan raja belum juga merasakan ngantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah raja kepada rakyat. Setelah itu datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara. Namun kedua peserta tersebut gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta pertama justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai bercerita, "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi." Mendengar Abu Nawas bercerita seperti itu, raja pun merasa kesal. Menurut raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan, sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu.
Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar pintu gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Kisah saat Abu Nawas mengelabui malaikat Munkar Nakir di alam kubur. Abu Nawas adalah salah seorang yang cerdik yang hidup di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Semasa hidupnya, ia sering menjadi penghibur raja, meski tak jarang juga membuat sang raja jengkel dengan dirinya. Bukan hanya jahil dengan manusia, Abu Nawas juga ternyata pernah mengelabui malaikat, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir, di mana diceritakan bahwa ketika sebelum wafat, dia meminta istrinya agar mengkafaninya dengan kain kafan yang sudah usang. Sewaktu beliau wafat, maka sang istri pun memenuhi wasiatnya untuk mengkafaninya dengan kain kafan yang sudah usang. Saat baru dikuburkan, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar yang akan menanyakan pertanyaan kubur dan malaikat Nakir yang akan menyiksa. Ketika sampai di kuburan Abu Nawas, dua malaikat itu merasa kebingungan sebab merasa aneh jika arwah yang didatanginya berkain kafan lusuh, seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Keduanya berdebat lama, namun pada akhirnya ia tetap menanyakan Abu Nawas. Kata malaikat Munkar, "Siapa Tuhanmu?" Abu Nawas pun menjawab, "Wahai malaikat, tidakkah kau tahu kain kafanku ini sudah lama, bukan orang yang baru wafat?" Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua malaikat itu bertambah bingung melihat Abu Nawas memakai kain kafan yang sudah lusuh. Akan tetapi tanah galiannya masih terlihat baru. Mereka pun sangat terheran-heran. Akan tetapi setelah lama keduanya berdebat, akhirnya salah satu dari mereka menegaskan bahwa memang kuburan tersebut merupakan kuburan lama, sehingga tidak perlu lagi ditanyai pertanyaan alam kubur. Kedua malaikat itu pun pergi dari kuburan, sebab mereka yakin bahwa kuburan Abu Nawas adalah kuburan lawas. Tidak perlu lagi ditanya pertanyaan alam kubur. Keduanya berpindah ke kuburan lain yang masih baru. Begitulah kisah Abu Nawas dalam mengelabui malaikat. Abu Nawas bukan hanya jahil kepada sesama manusia, namun juga kepada malaikat. Kisah Abu Nawas jalan ke neraka. Dikisahkan suatu ketika Abu Nawas ditanya oleh seseorang. Orang itu bertanya, "Hai Abu Nawas, kapan kamu mati?" "Maaf, mungkin Tuan bisa menjelaskan sedikit tentang pertanyaan Tuan tadi," pinta Abu Nawas dengan mimik yang serius. "Begini, kalau kamu mati, saya mau titip surat untuk mendiang ayah saya yang telah meninggal beberapa tahun lalu." Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Tuan. Namun, maaf sekali, dengan sangat terpaksa keinginan Tuan tidak bisa kupenuhi." "Kenapa?" Abu Nawas pun menjawab dengan santainya, "Sebab aku tak tahu jalan ke neraka jahanam." Wajah orang yang dipanggilnya Tuan itu mendadak merah padam, lalu seketika pun pergi. Pernyataan nyeleneh dari Tuan kepada Abu Nawas kembali dijawab dengan cara yang sama. Itulah pintarnya sang pujangga Baghdad. Ia selalu bisa membalas setiap pertanyaan dengan cerdas dan penuh makna.